Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan terakhir ini kan menjadi pembicaraan publik tentang menjadi ramai dengan permintaan PJ Gubernur Ahmad Marzuki ini untuk merevisi kanun LKS. Secara etis, gimana tanggapan Pak ini? Ya, terkait dengan revisi kanun LKS sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur ditujukan ke Ketua DPR Aceh beberapa bulan yang lalu pada bulan Oktober perdebatan LKS ini sebenarnya sejak diberlakukan kanun ini memang sudah mulai terjadi perdebatan dalam konteks konvensional dan syariah. Memang pada prinsipnya kita melihat perdebatan itu hal yang biasa, apalagi hal-hal yang baru yang kemudian nuansa terjadi perdebatan, diskusi dan sebagainya itu kan hal yang biasa, artinya mencari hal-hal yang ideal. Kemudian terkait dengan revisi ini yang sudah disodorkan oleh pemerintah Aceh, prosedural dalam mekanisme merevisi sebuah kanun itu kan tentu ada kajiannya, ada naskah akademiknya, dan kemudian tentu ini sudah dimulai. Ketika ini sudah dimulai, kita juga mengharapkan ada bentuk transparansi kedua lembaga ini, baik itu legislatif dan eksekutif, dalam hal ini pemerintah Aceh. Kalau itu sudah direvisi misalnya, kita berharap pemerintah Aceh dan DPR mempublikasi revisi yang mana yang dituangkan dalam perubahan LKS. Karena kalau kita lihat yang hari ini perdebatannya adalah terkait dengan konvensional dan syariah, yang kemudian di dalam kanun LKS itu kan tidak menyebutkan bahwa konvensional itu harus angkat kaki gitu. Dan ini menjadi persoalan kita. Yang ada adalah konvensional itu harus mensesuaikan dengan syariah. Artinya ada bank-bank konvensional itu yang kemudian seperti BRI, BNI, yang kemudian mereka harus berubah nama menjadi syariah. Dan itu sudah berjalan pada tahun awal 2021 kalau kita lihat itu kan sudah berjalan sebenarnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada keseragaman. Nah, keseragaman ini yang kemudian kita butuh juga transparansi dari gubernur, dari pemerintah Aceh. Kenapa ada keseragaman? Kenapa harus BSI? Kenapa tidak ada BRI Syariah, BNI? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Awalnya mereka dari konvensional berubah menjadi status syariah. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena dalam kanun tidak menyebutkan satu klausul bahwa konvensional itu harus berubah. Yang ada adalah konvensional itu harus mengikuti syariah, dan mereka sudah berubah. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Apakah ada surat edaran lain yang kemudian yang mengharuskan konvensional itu angkat kaki? Ini perlu transparansi dari pemerintah Aceh. Ya, itu mungkin kalau kita lihat dalam keadaan normalnya lah. Ini kan PJ itu kan sementara mengisi kekosongan dan sampai pilkada berlangsung atau pemilihan gubernur definitif lah. Apa nggak lebih bagus Pak Marzuki Ahmad ini memprioritaskan program lain seperti percepatan ekonomi di bidang-bidang lain misalnya, atau implementasi anggaran, itu bagaimana Pak? Persoalan revisi itu kan dilihat dari urgensinya, urgensi kanun itu. Cuma yang menjadi persoalan kita, apa urgensinya sebenarnya LKS itu yang hari ini baru berlaku 3 tahun. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita, apa urgensi yang dirubah itu apanya? Apakah mengundang kembali bank konvensional? Kalau mengundang kembali bank konvensional kan seperti yang saya sebutkan, apakah di dalam kanun itu menyebutkan bank konvensional harus angkat kaki? Kan tidak. Ini yang menjadi persoalan. Urgensi yang pasal-pasal yang kemudian diubah itu sesuai dengan kajian naskah akademik itu harus dipublis ke publik.
Nah, apa saja yang kemudian yang direvisi? Nah, ini menjadi pertanyaan karena perubahan itu tidak diketahui oleh publik. Kalau misalnya ketika kita perdebatkan terkait dengan revisi ini, naskah akademik itu siapa yang lakukan? Kajian itu siapa yang lakukan? Kemudian ada nggak RDPU-nya? Yang hari ini seakan-akan kanun itu direvisi ya tanpa sepengetahuan publik. Seharusnya kan dilempar ke publik sebagai membangun sebuah fondasi yang kuat agar RKS itu menjadi kanun yang bagus. Artinya kan harus dilempar, bukan sembunyi-sembunyi. Kalaupun itu jadi direvisi sesuai dengan surat yang beredar di media sosial. Ini menjadi pertanyaan dari Bang Diman tadi bahwa akan mengganggu yang lain. Ini kan persoalan revisi kanun kan ada bidangnya, bidang hukum. Itu kan menjadi kajian bidang hukum. Dan kemudian berkomunikasi dengan pihak DPR. Ini tentu tidak akan mempengaruhi dengan berbagai kebijakan yang lain. Cuma persoalan hari ini kan kanun LKS ini lebih pada nuansa politiknya. Saya melihat seperti itu. Bukan pada nuansa bagaimana kanun ini menjadi lebih bagus, lebih baik. Seharusnya ada kajian-kajian yang pendalaman-pendalaman yang harus dilakukan baik oleh DPR atau oleh pemerintah Aceh. Artinya melakukan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat oleh stakeholder yang hari ini menjadi perdebatan, ada pro dan kontra. Seharusnya kan itu diakumulasi, difasilitasi, kemudian apa yang menjadi pandangan, pendapat, saran dan kritik terhadap kanun itu. Ya, kalau kita kembali memang kalau kita review sedikit kenapa tiba-tiba semua BSI istilahnya dilikuidasi lah. Padahal sebenarnya ada BNI Syariah, ada BSIA Syariah dan lain-lain syariah. Tapi tiba-tiba jadi BSI itu sebenarnya kan kebijakan politiknya kan di Jakarta itu. Ya sekarang kita sayangilah banyak kantor BRI konvensional yang tidak digunakan lah kesana hari tertutup. Kemudian ada kantor BNI Syariah yang dirusak, yang besar dihancurin, dibangun gedung lain yang sehari dibangun. Makanya kental sekali ini kita lihat masalah politisnya, masalah BSI ini. Cuman masalahnya apa betul seperti Pak bilang di kanun atau memang ada polisi Jakarta di dalam hal ini? Sebenarnya persoalan kebijakan di pemerintah pusat itu oke lah, kita bisa menjadi pertanyaan. Tapi kemudian kita juga bisa menjadi pertanyaan yang lain. Bisa jadi ini juga bagian dari kebijakan oleh pemerintah Aceh. Artinya apa? Di tempat lain, di daerah lain, bank-bank syariah lain kan ada, ya kan? Tapi kenapa kita harus diseragamkan dengan BSI? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Biarpun kemudian ada yang menyebutkan bahwa ada bank-bank syariah lain seperti BCA, BTN, Bank Aceh. Tapi kemudian ada sebagian bank itu tidak ada di daerah terpencil, misalnya di tingkat kecamatan, sehingga yang ada terstigma dalam masyarakat bahwa BSI itu adalah satu-satunya bank, padahal kan masih banyak bank lain. Kenapa tidak menjadi perhatian pemerintah? Seharusnya ada bank-bank yang lain yang hari ini beroperasi di Aceh, dilakukan kepada mereka untuk menempatkan bank-bank di daerah, apakah di kabupaten kota atau di tingkat kecamatan. Ini juga salah satu mempengaruhi tingkat penguatan ekonomi sebenarnya. Atau juga kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa bank-bank syariah yang lain harus keluar dari Aceh? Seharusnya mereka tetap harus ada di Aceh. Biarlah mereka bersaing secara fair dalam bentuk pelayanan dan sebagainya. Tapi kemudian kenapa harus diseragamkan menjadi satu bank? Yang kemudian bank itu menjadi wilayah kerjanya begitu luas, begitu besar, ya kan? Biarpun kemudian kita ada Bank Aceh, tapi kemudian lebih luas Bank BSI yang berkembang dalam masyarakat. Nah, seharusnya ini yang menjadi kata kunci yang perlu kita kritik pemerintah. Seharusnya pemerintah mendorong bank-bank syariah yang lain itu berkompetisi di daerah-daerah. Artinya penguatan pelayanan itu kan menjadi penting sebenarnya, sehingga masyarakat percaya, kemudian dia bisa memilih bank yang mana yang kemudian
menurut dia itu cocok, yang kemudian dia percaya. Ya, ini artinya seperti Pak sebelumnya ada menjadi hilangnya kondusivitas lah. Ini menjulang tahun politik ini. Ini kan terjadi ada kesan ada kesan lebih ke politis daripada ke teknis. Maksudnya bagaimana upaya pemerintah Aceh ini meningkatkan angka kemiskinan yang memang masih jeblok, masih turun di Aceh ini dan tertinggi di Sumatera. Jadi macam mana Bapak ini melihat tadi tentang ada unsur politisnya ini? Ya, mestinya unsur politik saya melihat ya, memang ada ke arah itu. Ya. Saya melihat bahwa di beberapa yang perlu kita pertanyakan terkait dengan akan berakhirnya PJ ya, akan berakhirnya masa PJ dalam setahun di bulan Juni nanti, itu juga salah satu. Kemudian yang kedua adalah ada event yang besar kita hari ini, itu PON, yang kemudian yang menjadi opini publik bahwa pemerintah Aceh meminta penundaan PON. Itu juga salah satu. Kemudian juga tingkat penurunan angka kemiskinan juga menjadi persoalan. Ini juga salah satu bisa jadi bagian dari meng-head dan kemudian memunculkan LKS ini. Kenapa? Karena ada momentumnya. Momentum di mana? Ya, momentum ketika terjadinya error BSI yang kemudian muncul untuk merevisi kanun LKS. Yang sebenarnya kanun LKS itu sudah berjalan revisi. Ini benang merah yang bisa kita lihat bahwa ada kepentingan politik yang kemudian dicoba mainkan oleh para elit, baik itu di tingkat pemerintah Aceh dan kemudian di politisi di PRA. Saya indikasi melihat seperti itu karena banyak sekali kegagalan pemerintah yang hari ini yang tidak bisa bekerja secara maksimal dalam merealisasikan berbagai program. Salah satu adalah pengentasan kemiskinan. Ya. Terus kemudian apakah ini kan seperti yang paling menyambut baik usulan PJ Gubernur ini Pak Marzuki Ahmad ini kan Partai Aceh. Kalau kita lihat dari komentarnya atau statementnya pun Yahya ketua DPRA itu kan ini apa mungkin juga jebakan bagi Partai Aceh karena di kalangan masyarakat sangat tidak setuju kanun LKS itu direvisi, terutama itu agamawan. Jadi perdebatan LKS ini memang sudah lama terjadi, dan kemudian memang kalau kita lihat dalam 2 tahun yang lalu sampai setahun yang lalu, Partai Aceh tetap pada konsistennya mempertahankan agar kanun LKS itu tetap bertahan. Kemudian PA juga menganggap bahwa LKS itu bagian dari keistimewaan Aceh. Nah, dan itu juga bagian dari perintah dalam kanun syariat Islam, kan itu salah satunya. Nah, kemudian ini ada perubahan, bisa jadi perubahan dalam bentuk kepentingan politik, ya, kepentingan pemilik modal dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu. Karena yang perdebatan yang kita lihat sekarang itu adalah bukan masyarakat miskin, tapi lebih kepada pengusahanya, ya, pada pengusahanya. Kalau masyarakat miskin kan bagaimana dia mau berdebat? Uangnya paling banyak mungkin 2 juta sampai 3 juta. Ya. Nah ini perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa ini ada kepentingan ekonomi, dan memang kita sepakat aja sebenarnya terkait dengan kanun LKS ini direvisi, tapi kemudian dengan tanda kutip apa yang mau direvisikan, ya kan? Apa evaluasinya, apa naskah akademiknya yang kemarin juga diperdebatkan, kajian-kajian akademiknya, naskah akademiknya sangat lemah, baik itu dalam sosiologis misalnya, dilihat dalam perspektif sosiologis, ya. Apa urgensinya dan apa yang menjadi faktor utama yang kemudian itu harus direvisi, itu harus dijelaskan oleh pemerintah Aceh dan kemudian oleh DPRA kepada masyarakat, karena perdebatan ini akan terus terjadi kalau ini tidak dinetralisir. Nah, ini yang kita sayangkan. Bisa jadi ini bagian dari manajemen konflik yang yang dikelola oleh para politisi. Dia punya kepentingan yang lain, ya. Nah, bisa jadi ada persoalan pokir, ya. Itu juga salah satu misalnya menjadi persoalan, karena kita lihat bahwa persoalan pokir juga jadi persoalan tersendiri yang hari ini menjadi terlupakan oleh masyarakat, menjadi center oleh masyarakat. Karena apa? Kita sudah menjadi sasaran perdebatan hari ini pada kanun, sehingga banyak persoalan lain yang hari ini terlupakan
Kita hanya fokus pada kanun LKS. Ya. Itu kan memang revisi kanun LKS memang pernah diwacanakan oleh Ketua Nasdem Aceh, Taufikul Hadi ya. Dan terakhir karena mendapat perlawanan keras dari khususnya para ulama, kemudian ini dimainkan kembali oleh PJ Pak Marzuki Ahmad dan kemudian disambut oleh Pun Yahya atau katakanlah hal di Partai Aceh. Ada nggak efek elektoral ini pada partai lokal, khususnya Partai Aceh ini? Kalau revisi kanun LKS ini dilakukan sebelum pemilu ini? Eksistensi partai Parlo, khususnya Partai PA tentu akan berimbas ya, karena pemilihnya notabene adalah masyarakat bawah, grassroots-nya dengan pemahaman tentang syariah, antara riba dan non riba dan sebagainya. Ini tentu akan menjadi presiden buruk buat PA sendiri ketika misalnya ini benar-benar terjadi revisi. Karena memang dari jauh-jauh hari PA menolak dengan tegas bahwa tidak ada revisi kanun LKS. Tapi kemudian hari ini kemudian melalui statement punya ya kemudian mengharuskan itu direvisi, yang kemudian itu artinya bahwa bakal terjadi mempengaruhi suara, eksistensi PA itu juga bisa menyebabkan, bisa jadi berimbas pada pendapatan kursi nantinya pada saat Pileg di tahun 2024. Karena kita tahu bahwa eksistensi PA itu terus turun ya. Jangan sampai nanti gara-gara salah kebijakan PA juga bisa menyebabkan kehilangan kursi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Yang melihat seperti itu. Ya mungkin terakhir statement terakhir bahwa sebenarnya kecuali ditunjukkan apa yang mau direvisi di LKS atau yang kemudian memang itu bukan prioritas untuk Aceh hari ini. Ya, kita berharap perdebatan ini bisa diselesaikan dengan dialog. Ya. Tidak bagus kita berdialog di media sosial karena orang tidak lagi menghargai siapapun, baik itu ulama, baik itu pejabat, baik itu politisi dan sebagainya.